Baik, selamat pagi pendengar RRI. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam yang kedua. Edisi hari ini Rabu 9 November 2023, dan pada pagi ini kita akan membahas terkait topik menjaga toleransi Sulawesi Utara di masa kampanye pemilu damai. Seperti kita ketahui bahwa kampanye atau masa kampanye ini sudah dimulai dan akan berlangsung beberapa waktu atau bulan ke depan. Untuk kita secara umum Indonesia ya akan melakukan kampanye. Nah, seperti kita ketahui ini terkait kampanye ini tentu banyak istilahnya hal-hal atau keberagaman yang terjadi, baik dari peserta pemilu sendiri maupun masyarakat secara umum. Nah, saat ini kita akan membahas topik ini bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk lebih jauh membahas terkait bagaimana menjaga toleransi Sulawesi Utara di masa kampanye pemilu damai ini. Namun sebelum kita langsung ke ketiga narasumber, kami ingatkan bagi Anda pendengar sebentar Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Dan mungkin juga Anda ingin menyaksikan bisa melalui live streaming RRI Manado, Facebook RRI Manado, dan juga bisa menyampaikan komentar lewat kolom komentar Facebook. Baik, kita langsung menyapa ketiga narasumber kita. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Sutrisno Effendi selaku pengamat keamanan nasional Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Felki, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang bertemu pada pagi hari ini. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik. Oke, baik. Dan selanjutnya kita sapa juga Bapak Johnson Moore selaku Ketua Brigade Permesta Sulawesi Utara. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak Felki, terima kasih bergabung di Pro 1 FM. Oke, Terima kasih. kali pertama di RRI Manado nih Pak ya? Ya, sepertinya itu. Ya, terima kasih nih Pak buat waktunya juga. Dan selanjutnya ada Bapak Pendeta Ronald Lambi ST selaku Ketua DPD Komando Pasukan Kristus Kopassus Mission Sulawesi Utara. Iya. Apa kabar Pak Ronald? Ya, baik, selamat pagi Pak. Ya, sama-sama juga nih Pak. Terima kasih Iya. atas kehadirannya di studio kami. Dan mungkin kita langsung membahas untuk mempersingkat juga waktu kita. Dan yang pertama saya ingin ke Bapak Sutrisno dulu ya, sebagai pengamat keamanan Sulawesi Utara. Ini sesuai dengan topik menjaga toleransi Sulawesi Utara di masa kampanye. Mungkin Pak Sutrisno ini bisa menggambarkan sedikit ini bagaimana dari pengamatannya Bapak untuk keamanan di Sulawesi Utara sendiri seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, selamat pagi sekali lagi. Saya kira kalau kita lihat ya, eskalasi skala dan eskalasi sifat, bentuk dan tingkat ancaman keamanan di wilayah Sulawesi Utara ini tidak terlalu besar, walaupun kita berada di border ya. Jadi kita ada di pulau terluar, di beranda atau etalasi terdepan NKRI, dan saya kira tidak ada perlu yang diragukan. Jadi untuk itu saya kira yang masyarakat, saya juga menghimbau tidak henti-hentinya ya. Kalau bisa, mari kita menahan diri dan rapatkan barisan kita, memperkokoh persatuan dan kesatuan ya, tanpa tersekat-sekat. Kita tidak boleh teraliniasi ya, kita tidak boleh terpolarisasi, terpecah belah dan mudah diadu domba. Dan saya kira kedewasaan dan pendewasaan diri warga, masyarakat, rakyat Sulawesi Utara itu sudah teruji, karena di masa yang lalu ya, hampir 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih ya, 2 dasawarsa, kita sudah pernah teruji ya, 3 bentuk ancaman atau 3 sifat ancaman yang pernah melanda di daerah Indonesia Timur ya, termasuk Maluku Utara, Poso, dan pada akhirnya mereka pun eksodus ke Sulawesi Utara, dan kita menerima baik. Kita tidak menerima orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu tidak ada di Sulawesi Utara. Dan saya kira baik-baik aja, dan kita hidup sebagai masyarakat, hiduplah seperti biasa. Oke. Baik, Pak Sutrisno, ini kan kampanye baru dimulai kemarin ya. Ini memang sih baru hari pertama kemarin, kemudian masuk hari kedua. Nah, kalau Pak Sutrisno melihat ini untuk di Sulawesi Utara, apakah sudah gaung kampanye ini sudah mulai ada atau seperti apa Pak melihat? Ya, saya kira di 2023 ini menuju 2024 Pilpres dan Pileg ya, ini kan model atau bentuk kampanyenya kan bersifat tematik dan dialogis. Nah, saya berharap spektrum demokrasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan hanya rakyat. Jadi rakyat itu hanya menjadi subjek kepentingan dari orang-orang yang mencalonkan diri caleg. Kenapa saya bilang begitu? Ya, rakyat ini kan adalah mudah dimobilisasi, mudah dikanalisasi, dan mudah dikapitalisasi.
Nah ini hal-hal semacam ini, jangan rakyat terus yang dituntut, tapi yang harus kita tuntut adalah calegnya, ya, pilpresnya, ya. Ketika kalian tidak bisa berdamai satu dengan yang lain, bagaimana kalian harus tampil di depan masyarakat dan menyuarakan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai perdamaian. Jadi saya kurang setuju kalau rakyat yang dihimbau terus, masyarakat yang dihimbau terus. Karena apa? Kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kesenangan itu nanti rakyat yang cari sendiri. Karena ini siklus 5 tahunan, ya. Di 5 tahun yang kemarin, 10 tahun kemarin, saya ini mungkin duduk di sini bicara ini sudah 4 sampai 5 kali proses suksesi demokrasi. Jadi ini tinggal repetisi, mengulang kembali. Dan saya menghimbau caleg harus tampil ke depan dan menyejukkan suasana, mendinginkan hati konstituennya, akar rumputnya, ya, supaya tidak bersinggungan, kemudian tidak, saya kira akan terhindar hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita berkampanye tidak ada lagi arak-arak massa, pengerahan massa, iring-iringan, konvoy, pawai gitu kan. Jadi mari gunakanlah spektrum demokrasi ini supaya kita tidak gagap politik dan kita tidak buta demokrasi. Kita tahu siapa yang kita pilih, toh selesai proses suksesi ini kita akan kembali ke laptop, ya. Jadi yang tukang proses kopra dia akan naik turun panjat kelapa. Saya pun yang tukang ojek akan kembali ke pangkalan gitu kan. Saya kira itu aja. Jadi memang ada istilahnya, maksudnya jangan sampai kita masyarakat di bawah gontok-gontokan, padahal di atas setelah mereka saling debat aja, habis itu mereka berbaikan sendiri. Iya, masalahnya apa? Di bawah sudah saling mencukur, saling menceker, saling mencakar gitu kan. Padahal yang di atas ya adem ayam gitu kan. Bahkan mereka bisa makan lalapan bersama. Tinggal orang Manado bilang mau baku suam ternyata gitu kan. Ya, oke, baik ya. Terima kasih Pak Sutrisno, dan saya ke Pak Johnson lagi ini. Ya, tadi disampaikan bahwa perlu peran dari semua elemen yang termasuk organisasi-organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok komunitas dan sebagainya. Nah, kalau dari Brigade Permesta Sulawesi Utara ini, sebenarnya Brigade Permesta ini tugasnya apa saja sih? Apa yang menjadi poin penting dibentuknya ini Permesta Sulawesi Utara ini, Pak? Oke, terima kasih kehadiran Brigade Permesta di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara ini memberikan kesejukan karena kebersamaan secara orang Minahasa dan secara keseluruhan Sulawesi Utara. Jadi terima kasih Pak Pelki, kami boleh hadir di sini di Pro 1 FM. Kami menyampaikan juga terima kasih untuk RRI maju terus karena ini luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi bicara toleransi yang ada di Tanah Minahasa ini, di Sulawesi Utara ini telah terjalin selama. Betul. Selama sebelum kemerdekaan ini sudah terjalin selama. Jadi bukan sekarang terlalu toleransi karena waktu zaman VOC atau saudara perdagangan segala macam, komunitas datang, kemudian masuknya agama-agama yang ada, kita toleransi semua di Tanah Minahasa. Sehingga memberikan kesejukan di Tanah Minahasa ini karena orang punya budaya di Tanah Minahasa ini, di Sulawesi Utara. Itu yang Bapak masih kecil disampaikan, yaitu mengasihi, kasih rasa sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu timbul tuh toleransi yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita tahu, mengingat waktu, kita tahu bahwa di Tanah Minahasa ini, di Sulawesi Utara ini selalu ada moto, Sito tumoto, orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Betul. Jadi Sito tumoto, Sito orang, tumo hidup dan bisa menghidupkan orang lain. Tapi kebanyakan sekarang ini yang kita rasakan Sito tumokoto. Kalau semua lain sudah mulai baku ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, yang mulai baku cukil, padahal Pak Tamang sama yang di bawah ini yang lebih ramai. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi keberadaan Brigade Permesta di Tanah Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesejukan. Kemudian ada banyak slogan yang orang moto sehingga memberikan kesejukan di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara. Yaitu tadi Sito tumoto, yaitu orang semua saudara. Entah dilihat dari sini apa orang saudara. Yang terakhir orang ciptaan Tuhan. Jadi kalau orang ciptaan Tuhan berarti kan orang sama-sama saling mengasihi. Jadi seperti itu toleransi yang kami buat untuk Brigade Permesta supaya memberikan kesejukan. Jangan pikir Permesta itu seperti apa. Kehadiran orang bergeneral seperti memberikan kesejukan. Yang pasti bukan seperti Permesta zaman penjajahan. Iya, waktu itu juga Permesta ada pegang Jakartanya, apa pegang Permestanya bahwa orang bukan pemerintah.
bukan pemberontak permesta. Ada piagam permestanya bahwa orang ini abu tetap NKRI harga mati. Ada piagam permesta. Dan itu sangat luar biasa. Ya. Terima kasih untuk ya dari Pemesta sendiri untuk Pemesta Sulawesi Utara sendiri kegiatan-kegiatan yang bisa membangun atau menjaga toleransi Sulawesi Utara ini seperti apa, Pak? Ya biasa kita biasa ada program-program yang kita buat, program sosial, program-program yang menyentuh masyarakat. Karena di sini kan hampir semua orang Minahasa ini terlibat dalam permesta. Yang umur 78 tahun dalam permesta, di jalan nyaku permesta, nyaku rintik nih permesta. Jadi luar biasa ini orang. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Pelki itu bahwa seperti yang saya katakan tadi, kesejukan yang kita bicara di organisasi ini yang sama yang seperti kemarin izin terjadi yang lama, karena toleransi itu sangat tinggi sekali di tanah Minahasa, di Sulawesi Utara sangat tinggi sekali. Ribut jam 16 seperempat jam putus selesai, damai. Jadi itu nyenak rame-rame, cuma dipelincir oleh orang-orang yang lain di luar daerah yang bikin hoax dan segala macam. Tapi orang Minahasa, orang-orang di Sulawesi Utara, orang yang hidup di tanah Minahasa yang hidup di Sulawesi Utara belum tahu. Jadi keberadaan yang ada sekarang ini ya, buktinya kemarin nyari 3 jam aman. Luar biasa. Kami salut kepada Kapolda, kami salut kepada Pangdam, kami salut kepada Kapolres, Kodim, Polres, dan seluruh elemen masyarakat, sehingga ini boleh tercipta damai di tanah Minahasa di Sulawesi Utara. Kita bersyukur sekali ya sudah luar biasa di dalam Minahasa ini sudah berakar ya. Toleransi perbedaan agama juga sudah kuat ya. Saya ke Pak Ronald Lambe lagi. Pendeta Ronald Lambe ini dari Ketua DPD Komando Pasukan Kristus ini ibarat Kopassus juga ya, di Kopassus Mission. Yang ingin saya ketahui dulu ini sebelum ke topik ini, sebenarnya tugas atau kegiatan yang dikerjakan dari Komando Pasukan Kristus di Sulawesi Utara ini seperti apa? Oh iya, jadi Komando Pasukan Kristus Mission, jadi ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Salah satunya melayani dan memberkati. Ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti KKR penginjilan jalanan, tetapi KKR penginjilan jalanan ini terkontrol. Karena banyak ada penginjilan jalanan lain ketika dia menyampaikan khotbah seringkali sudah menyinggung agama seberang. Makanya kita ketika terjun ke lapangan kita kasih ingatkan lagi ke anggota-anggota kita yang di dalam Komando Pasukan Kristus Mission ada 85% pendeta. Salah satunya, jadi kita bilang jangan singgung-singgung pemerintah, jangan singgung-singgung agama seberang. Yang ketiga, jangan singgung-singgung menyangkut politik. Karena ini Komando Pasukan Kristus Mission ini adalah netral. Dan kami itu ketika kita menyampaikan, sehingga kita juga doakan untuk pemerintah. Ada yang ingin mendoakan, kita doakan. Dan Komando Pasukan Kristus Mission itu sudah dikenal di mana-mana. Dan kami juga punya YouTube. Tetapi sasaran kita agar supaya rasa kebersamaan itu ada. Karena kita ini kan seperti di dalam Alkitab, dalam kitab Matius kata Yesus, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau misi ini kan bukan cuma karena cuma harus untuk diperuntukkan kepada orang Kristen. Tuhan Yesus ini adalah milik semua bangsa. Tidak memandang bangsa apa dia. Jadi di sini visi di dalam apa? Misalnya dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu. Jadi misi itu kita sampaikan, tetapi ada batasannya. Jangan sampai kita yang menyampaikan firman kita sendiri yang ditolak. Kenapa? Kok pendeta ini menyampaikan firman tidak sesuai? Bukannya jadi pendamai, meresahkan. Bahkan jangan sampai orang bilang begini, sudah terlalu radikal nih orang ini. Bukannya penyejuk jiwa bagi orang lain yang mendengar, justru kita sendiri yang akan ditolak. Nah itu yang kita harus. Memang banyak tugas yang kita harus sampaikan juga. Jadi lewat kegiatan-kegiatan rohani ini jadi bisa membangun untuk menjaga toleransi Sulawesi Utara. Iya, itu paling pokok. Betul. Karena dengan adanya kehadiran rupa seperti Komando Pasukan Kristus, agar supaya masyarakat itu bisa bertumbuh iman. Nah, kalau dia misalnya agama seberang, ya silahkan, no problem. Kita sebagai
masing-masing kan kita punya tokoh-tokoh agama punya masing-masing tugas dan fungsi. Mari kita ajak mereka agar supaya jadi pendamai, apalagi di Sulawesi Utara ini. Kalau lihat kita punya daerah Sulawesi Utara ini aman-aman, toleransi bagus, ada hidup kekeluargaan, gotong royongan. Sama saya dengan Pak Tri, walaupun dia Muslim, tetapi kita enak berbicara enak. Karena apa? Istilah orang Manado bilang, orang Sulawesi Utara bilang, orang semua bersaudara. Baku baik, baku sayang. Sudah Jomolia dong bilang istilah, oh kan agama ini, kan agama ini. Justru orang merangkul agar supaya dilihat, oh luar biasa. Jadi agar supaya misalnya ormas salah satunya Komando Pasukan Kristus Mission jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Baik. Kalau dari Bapak Pendeta sendiri ini menanggapi untuk istilahnya bagaimana sebenarnya sih khususnya masyarakat menghadapi kampanye ini, kan pasti berbeda pendapat. Iya. Sebaiknya apa sih yang mereka harus lakukan untuk bisa menjaga agar supaya tidak terjadi konflik atau perdebatan yang bisa memicu, misalnya di media sosial kan sudah sekali terjadi. Bagaimana? Memang kalau kita lihat ini biasa dari sejak dulu itu ada panas-panasnya. Tetapi alangkah baiknya kita berpikir yang sehat. Karena negara kita ini kan negara Indonesia yang aman-aman saja. Agar supaya kerukunan antar umat beragama lewat pemilihan umum ini bisa berjalan dengan baik, tentunya disarankan ke calon legislatifnya nanti. Jangan sampai keluar daripada jalur daripada NKRI itu. Jangan sampai kepentingan dipakai di situ, akhirnya meresahkan. Justru kita harus hindari hal-hal yang menyangkut pertentangan dalam masyarakat. Jangan sampai kita justru terpicu. Coba lihat di tahun-tahun sebelumnya, cuma gara masalah-masalah kecil, tetapi bukan di daerah Sulawesi Utara, di luar Sulawesi Utara sudah ada demo-demo besar-besaran, terjadi anarkis. Itu yang harus kita hindari. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, saya nanti sebentar ke Pak Sutrisno, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan dulu pesan-pesan yang satu ini. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dialog kita pada pagi ini membahas terkait menjaga toleransi Sulawesi Utara di masa kampanye pemilu damai. Dan kami ingatkan Anda pendengar, mungkin sebentar Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Dan pertama ini ke Pak Sutrisno lagi. Pak Sutrisno ini untuk menjawab topik ini Pak, kan kita pasti yang namanya kampanye itu pasti ada hal-hal yang bisa memicu sebenarnya untuk terjadi konflik, apalagi di media sosial. Sangat berseliweran ini informasi-informasi yang bisa justru membakar istilahnya hal-hal yang negatif terjadi. Nah, kalau Bapak sendiri melihat kalau di Sulawesi Utara ini apa ancaman-ancaman seperti apa yang harus diredam ini Pak supaya bisa tidak meluas konflik? Baik, saya sebenarnya mau berkelakar sih dengan pertanyaan Bung Felki. Ancaman itu ya cuma nanti kita tinggal nunggu serangan fajar gitu kan. Ini ancaman terbesar, kalau bukan serangan fajar ya serangan si Jafar gitu kan. Jadi gini, saya kira yang paling berbahaya ya itu adalah demoralisasi politik. Kenapa saya bilang ini belum pernah digaungkan se-Indonesia ya, karena itu terjadi pada proses tumbangnya rezim kekuasaan Orde Baru ya. Jadi moral politik ya, moralisasi politik dan politisasi moral itu harus segera ditanamkan kepada siapa? Jangan kepada rakyatnya, kepada calegnya. Karena saya terus terang aja, ini siklus 5 tahun ini akan bermunculan. Kan jejak digital seorang caleg itu sampai di dalam liang lahat pun tak pernah akan terhapus. Jadi ada jejak rekamnya ya. Saya kira warga, saya percaya 100% lebih ya, warga masyarakat Sulawesi Utara tidak akan mudah terpicu ya oleh sesuatu hal yang bersifat sesat ya, karena kita belajar dari 2019 ya, munculnya stigma labelisasi ya terhadap para pendukung ya. Saya berharap di Sulawesi Utara tidak terjadi. Anda mau fanatisme terhadap seorang calon itu monggo ya, tapi janganlah yang bersifat fanatis yang sesat, dangkal dan menyesatkan gitu kan. Jadi jangan kemudian mengajak orang, memobilisasi orang, kan di dalam peraturan ya, aturan kita berkampanye juga kan tidak boleh mengajak orang lain atau mempengaruhi orang lain dalam memutuskan suatu keputusan ya.
Jadi walaupun mungkin caleg istilahnya ya sama dengan orang berjual barito kan, pilihlah saya, pilihlah aku. Kemudian nanti warga akan bertanya 10 tahun lalu nggak ada janji 4 orang belum pernah ngana bikin. Nah itu semua itu masuk dalam terekam dalam memori kolektif publik. Itulah yang harus diingat. Dan sebenarnya saya justru ingin ya menganjurkan kepada warga masyarakat cerdaslah, jadilah the smart voters ya. Jadi jangan sudah tua malah jadi undecided dan swing voter. Gitu kan, Anda tidak bisa memilih, memutuskan siapa yang Anda pilih. Jadi ketetapan hati ya, kayak kita lihat uang ini palsu atau asli karena ya dilihat, jangan diraba, nggak perlu diraba. Kalau diraba ya nanti di rumah aja gitu kan, diterawang baru dicoblos gitu kan. Nah saya kira itu disharmoni sosial yang terjadi ya. Kalau kita lihat dalam konteks suksesi demokrasi tingkat nasional itu tidak perlu dicontoh. Yang munculnya yang namanya kadal-kadal, yang cebong-cebong itu nggak perlu lagi. Kita terpolarisasi, energi bangsa ini terkuras habis cuma karena apa? Ya masalah-masalah hal yang sepele. Kita di dalam satu rumah aja bisa berbeda pandangan dan sikap politik. Itu bisa hancur-hancuran apalagi di luar rumah. Nah ini tidak boleh lagi terbawa di ruang-ruang publik. Jadi caleg ya bahkan capres sendiri itu harus menjadi the role model untuk proses suksesi demokrasi Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi jangan setiap 5 tahun kita ya seperti keledai dongok gitu kan, hanya keledai yang bisa tersungkur di lubang yang sama dengan persoalan dan peristiwa yang sama gitu kan. Kira itu. Nah, jadi memang kesejukan atau toleransi kampanye ini bisa terjadi apabila peserta pemilu sendiri membuat kesejukannya. Betul, karena ini tematik biologis ya. Jadi caleg itu dianjurkan dia bergerilya, bergetayangan seperti setan gitu kan. Dia door to door, mari pilihlah aku, pilihlah saya. Dia kumpul aja. Mau 10, 20, di situ ada interaksi sosial. Nah, di situ dia bangun harmoni sosial. Jadi komunikasi politik itu harus dibangun seperti itu. Jadi tidak lagi istilahnya dia berteriak ya dengan resonansi yang kuat yang gaung. Ini sudah tidak ada lagi kumpul-kumpul massa dangdutan ya kecuali senyum gemoy gitu kan. Ini lagi tren gitu kan. Saya juga senang gitu. Nah ini yang perlu digaris bawahi bahwa pemilu ini riang gembira. Kita sambut riang gembira. Selesai kita keluar dari ruang TPS ya, predikat status sosial kita ya, apapun yang kita sandang, jubah lahiriah yang kita miliki, kita akan kembali ke situ ya. Anda penjual sayur ya, tukang bakso seperti saya, tukang ojek, saya akan kembali ke pangkalan untuk membawa tamu, mencari penumpang. Saya kira itu. Baik Pak Sutrisno, saya ke Pak Johnson lagi sebelum kita sebentar akan menerima penelpon. Ya, Pak Johnson, kalau dari Permesta sendiri melihat ini kan di media sosial banyak isu-isu yang sebenarnya bisa memicu ini hal-hal yang negatif terjadi. Kalau dari Bapak sendiri menanggapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat menanggapi isu-isu yang hoax yang istilahnya yang bisa membuat atau memecah belah, Pak? Oke, terima kasih Pak Pelki. Jadi untuk kita di organisasi Bergerak Permesta ini kemarin sudah terbentuk ada sekitar 45 ormas adat yang ada di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara. DP nama itu Panasan Tua-Tua Ne Minahasa. Jadi intinya sudah terbentuk itu untuk menciptakan riak-riuk yang 5 tahun itu tiap terjadi. Tiap 5 tahun itu pasti akan terjadi seperti kita lihat tiap 5 tahun mendekati pemilihan raya itu ada saja yang dibuat oleh sekelompok orang yang tidak mau damai di seluruh Indonesia, bahkan di Tanah Minahasa di Sulawesi Utara ini. Dan riak-riak itu hebatnya kita langsung meredam karena masyarakat Sulawesi Utara itu pintar memilih, cerdas. Orang-orang Minahasa, orang-orang Sulawesi Utara yang sudah tinggal di Tanah Minahasa, so hidup, so lahir di sini, mereka cerdas. Jadi terbentuknya penasaan tua-tua masa dalam artinya seluruh ini adat budaya yang ada terkumpul sehingga boleh terjadi bibit itu boleh reda. Ya, kita bersyukur. Jadi TNI Polri, seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh budaya kumpul sehingga riak-riak itu ya bisa kita lihat. Cuma jedanya iklannya cuma sekitar 3 jam sudah. Malamnya jam 7 kesepakatan damai.
dan sampai saat ini damai. Orang selalu kerja dengan baik. Ke Bitung saja lihat, walaupun ada riak-riak kecil biasa itu, karena ada orang yang belum memahaminya. Tapi setidaknya kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh-tokoh ada yang di Sulawesi Utara khususnya, supaya saling menghimbau, karena ini kenapa cuma 5 tahun sekali. Habis itu apa yang dikatakan oleh Pak Tri itu betul sekali. Kita kembali, pas saya punya rumah makan, ya bisnis rumah makan, ya pendeta silakan untuk mengabarkan pekerjaan di jalanan silakan, tukang ojek silakan. Jadi kita kembali ke laptop. Tapi mobilisasi waktu yang singkat ini sekitar berapa, 68 berapa hari sekarang. Sekitar situ waktu lebih sempit, lebih banyak hal-hal yang mereka buat. Cuma terima kasih kepada pemerintah yang sudah bijaksana, seperti yang kata tadi, TNI, Polri, teman-teman, elemen masyarakat yang so pinter. Jadi saat membuat sesuatu langsung diledak. Jadi apinya nyak membesar, nyak membias. Jadi baru mau bikin api, baru mau pasang, dong so siram. Jadi kira-kira seperti itu kami dari Brigade Permesta. Oke, baik Pak Johnson. Memang juga kalau kita melihat kesadaran kita masyarakat di Sulawesi Utara, ya kita berusaha sudah sangat baik ya. Bu yang bilang menjaga toleransi atau menjaga persatuan. Ya, saya ke Pak Pendeta Ronald. Kalau dari istilahnya kaum rohaniawan ini kan kita ketahui ini tidak boleh juga ya terlibat di politik praktis seperti itu Pak. Nah, kalau di lingkup istilahnya rohani atau gereja sendiri Pak, itu ada tidak hal-hal penyampaian di masyarakat ini untuk menjaga kesejukan kampanye ini Pak? Iya. Justru pertama saya berterima kasih kepada pemerintah Sulawesi Utara cepat menanggapi persoalan ini, apalagi kejadian di Bitung kemarin. Justru dengan peran pemerintah yang ada di dalamnya itu meredam itu situasi yang begitu panas. Tapi sebenarnya kalau berbicara masyarakat Sulawesi Utara aman-aman, cuma ada oknum-oknum tertentu yang memang memicu keadaan semacam itu. Kalau kita lihat situasi daripada masyarakat Sulawesi Utara sudah dewasa. Bahkan sekarang ketika ada muat masalah di media sosial, orang bilang, oh ini pasti pemicu. Karena apa? Sulawesi Utara ini, masyarakat Sulawesi Utara ini sudah dewasa. Bahkan ketika masuk di media sosial semacam itu, mereka cepat sekali menanggapi. Bahkan justru hal-hal semacam itu mereka segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya kemarin luar biasa pekerjaan daripada pemerintah yang ada di Sulawesi Utara. Ketika ada masalah semacam itu, petugas keamanan langsung turun di lapangan dan sampai saat ini sudah aman. Tetapi di sini ada warning, hati-hati. Walaupun kita dalam keadaan aman, tetapi kita harus berjaga-jaga. Sama di dalam Alkitab, harus berjaga-jaga, harus waspada. Karena memang suatu saat ketika ada masalah membludak, masalah sudah mengarah ke agama, ke ras antar golongan, kita sudah siap-siap. Oh ini jangan, ini tidak baik. Makanya dibutuhkan satu pendidikan. Kita harus ingat-ingatkan kepada anak-anak kita. Yang panas ini yang ada sekarang ini kan anak-anak muda, mudah sekali terpicu. Makanya dibutuhkan pendidikan agar supaya anak-anak muda itu mereka punya masukan dalam hal kerohanian di sekolah-sekolah. Nah itu. Komando Pasukan Kristus saat ini menyinggapi, jadi kita seringkali menyampaikan lewat penyampaian firman Tuhan, agar supaya juga bagi mereka yang mungkin kehidupannya tidak baik bisa jadi baik. Ya saya harapkan juga tokoh-tokoh agama itu bisa merangkul orang-orang semacam itu juga, karena memang walaupun kita ini berbeda-beda, ada punya kekurangan. Nah itu jangan sampai orang yang sudah yang tertekan kita lebih tekankan mereka. Jangan. Jadi di dalam Alkitab bilang, bagi yang rohani mereka harus membina bagi mereka yang lemah. Nah, ketika melihat situasi semacam itu, ya tokoh agama kita mesti mendoakan agar supaya Sulawesi Utara ini dihindari daripada ancaman, tantangan, sehingga kita dihindari. Ketika kita dihindari dengan hal-hal semacam itu, sudah kurang kembali ke kita masing-masing. Paling pokok ini kekeluargaan dan kegotong royongan, baku-baku mengerti, baku-baku sayang,
baku-baku hormati. Nah itu. Oke. Ya kembali ke kita. Ya, jadi kalau untuk masyarakat di lapangan memang kita lihat ini adem-adem saja ya. Jadi Iya. apa yang terlihat ini di media sosial justru. Iya. Tapi kan juga sudah mulai redam juga. Iya. Baik, nah kita akan membuka sesi telepon untuk bergabung bersama kita. Ya mungkin sudah ada yang ingin bergabung, forum kawan luas, selamat pagi. Oke, baik. Pak Yuriko, ada yang ingin ditanyakan ke tiga narasumber, Pak? Oke, sudah terputus ya. Ya, halo Pak Yuriko. Oke. Iya. Oke, kita masih kasih kesempatan lagi bagi penelpon yang ingin bergabung. Apabila masih ada yang ingin memberikan komentar juga atau bertanya. Forum kawan luas, selamat pagi. Rangkum aja yang ketiga. Selamat pagi Bu Jenny, Pak Yuriko dan Pak Elik. Saya kira pada intinya saya nih setiap menit, setiap detik saya masuk semua yang namanya ini tim kemenangan, saya tim perjuangan itu saya masuk, saya baca. Dan justru gambar-gambar yang visualisasi yang dimunculkan itu contoh capres ya. Itu banyak sekali narasi, gimmick, diksi ya, yang justru kadang-kala ada semacam misleading itu menyesatkan ya, membelokkan. Nah ini sebenarnya jadi perhatian khusus dari pemerintah, entah itu Kominfo atau tim cyber dan sandi negara, itu harus diredam hal seperti itu. Karena apa? Disitulah sebenarnya triggernya gitu kan, untuk memicu terpecah belahnya masyarakat ya. Kemudian polarisasi ini sangat berbahaya karena ya seperti saya sering berdialog dengan Ketua Brigade Permesta ya, ini teman baik, dan Pak Pendeta Ronald Lambe. Kita berbicara lintas kepentingan ya, lintas kebutuhan, dan saya selalu bilang ya, sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu mudah sekali menjadi wahana perekat ya, wadah pemersatu bangsa ini. Tapi jangan salah ya, sara juga itu bisa menjadi pemicu perpecahan bangsa ini, sesama anak bangsa. Jadi saya pikir Ibu Yeni, Pak Yuriko dan Pak Elik ya, cobalah Anda bertiga ini harusnya menjadi pendulum demokrasi. Kenapa? Dari Anda inilah yang bisa meredam ya potensi timbulnya atau terjadinya polarisasi atau terpecah belahnya masyarakat. Ini baru terpecah belah, belum adu domba. Karena yang paling berbahaya itu politisasi agama atau sara dan agamaisasi politik. Saya sering bilang kalau kita bicara dialog soal bagaimana radikalisme dan gerakan fundamentalisme di Indonesia ya, agamaisasi radikal dan radikalisasi agama itu sangat berbahaya. Karena agama apapun yang ada di Republik ini yang dijamin konstitusi negara, itu perlindungan hak kita berkeyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing itu sudah dilindungi, selesai. Jadi tidak boleh lagi ada sekelompok orang ya, mungkin dengan ideologi sempalan gitu kan, dan menutupi ruang-ruang ibadah orang, sementara ibadah ditutup, mau mendirikan rumah ibadah dipersulit. Padahal semua itu sudah diatur di negeri ini, di negara ini. SKB 2 menteri tambah jaksa agung. Berapa syarat utama, syarat administratif maupun yang ada real untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi biarkan kita ya berekspresi, karena kebebasan dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu pun dijamin, ada undang-undangnya, konstitusi negara. Jadi mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, politik kita selama itu berada di wilayah yurisdiksi NKRI, silakan, konstitusi menjamin. Jadi tidak ada boleh lagi yang sifatnya kekang mengekang, tekan menekan. Karena budaya masyarakat kita ini paternalistik, ya, excuse, permissive. Ya, jadi apa kata pemimpin itu ya silakan. Si anak buah ya tanpa menyaring-nyaring, tanpa mencerna-cerna, walaupun mungkin itu disuruh makan biji kedondong, dia telan aja gitu kan. Padahal sebenarnya betapa sakitnya mau masuk, dia berproses. Jadi saya kira mari kita jaga, kita rawat nilai-nilai keindonesiaan yang sudah dirajut oleh para pendahulu kita, the founding father ya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan di bangsa ini itu harus mempererat. Kalau dalam agama saya ada yang namanya ukhuwah watonia, ukhuwah insania. Ya, kalau kita satu dalam Islam, sesama muslim, ukhuwah islamiyah, mari kita pererat
hubungan kita dengan menjalin tali silaturahmi, mempererat hubungan persaudaraan, itu yang paling penting. Oke. Ya, sebelum saya ke Pak Johnson, satu pertanyaan juga ini ke Pak Sutrisno kembali. Kalau ini kan Bawaslu sudah memetakan ya potensi kerawanan pemilu di Sulawesi Utara. Kalau dari Bapak sendiri melihat apakah potensi yang sudah dipetakan itu bisa mengancam persatuan kita di Sulawesi Utara atau seperti apa? Ya, saya melihat itu belum terlihat. Ya, kecuali mungkin istilahnya yang belum waktunya pasang baliho gitu kan. Ini orang ya ibarat kata mau caleg itu sama dengan berjudi. Judi itu apa, jual diri gitu kan. Dia pamer popularitas, dia harus dapatkan ya agar level atau tingkat elektabilitas itu naik gitu kan. Jadi itu aja. Integritas, moral juga harus ditingkatkan gitu kan. Tapi jangan lupa isi tasnya juga harus ada gitu kan. Jadi kalau tas-tas yang lain tanpa ada isi tas percuma, karena rakyat sekarang nih pragmatis juga gitu kan. 5 tahun saya pertaruhkan kehidupan saya untuk menuju pada kepuasan singgah sana gitu kan. Begitu mana jadi sedang mau cari pengana, pagar yang harusnya kunci cuma satu, so pakai rantai kapal gitu kan. Kaca pintu mobil sudah tidak pernah lagi say hello dengan masyarakat. Jadi saya kira mari kita jaga Sulawesi Utara ya. Saya sering mengatakan waktu Pak SBY datang ke sini Natal bersama, selalu dia bilang laboratorium toleransi beragama antar umat beragama di Indonesia dan Sulawesi Utara. Sulit tersulut oleh apapun, saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Saya ke Pak Johnson lagi. Mungkin Pak Johnson ini bisa menanggapi juga ini apa yang disampaikan oleh para penelpon tadi. Oke, terima kasih Pak Elki. Ya. Jadi menanggapi Jane Surentu yang ada di Manado, ya memang media sosial ini lagi ramai. Karena media sosial ini yang semua orang itu udah pegang, jadi gampang sekali memudahkan. Ya mereka mengotak-atik HP mereka. Jadi cuma satu Jane Surentu, satu jaga HP dan jaga hati. Kira-kira seperti itu. Jaga tuh HP, jangan salah otak-atik. Kemudian jaga tuh hati. Kalau itu memang narasi negatif yang bisa memicu sesuatu, lebih baik saya mati HP. Kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Jericho, itu pemilu damai luar biasa dan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi narasi-narasi yang negatif itu disingkirkan untuk diketahui, dan orang-orang tua yang ada sekarang lebih condong untuk mengawasi anak-anak mereka supaya jangan sampai salah kirim anak. Nama begini. Jadi peran orang tua itu sangat penting juga di dalam penggunaan HP. Kemudian untuk Pak Eli di Manado, ini sangat-sangat luar biasa. Calon-calon legislatif ini banyak sekali. Banyak sekali dengan sampai disampaikan oleh Pak Tri tadi sangat luar biasa. Mereka ini jual kecap, mereka ini luar biasa menarik simpati, menarik hati orang-orang. Cuma satu, dengan misi, visi dan gizi dan pici-pici tadi. Kurang mulia, ya kurang mulia. Tinggal di mana terus mau pilih yang DP gizi, visi dan pici-pici yang mana yang baik dan luar biasa. Oke, terima kasih, seperti itu kira-kira dengan. Jangan mesti jaga jari juga ini. Jangan terlalu cepat spontan. Kirim ini langsung kirim. Iya, emosi itu langsung cepat. Iya. Atau dia marah cepat. Ini sosmed itu digunakan untuk kebaikan yang salah jauh. Iya. Biasa masyarakat tanpa sadar dia tidak berpikir bahwa apa yang dikirim itu bisa menyebabkan akhirnya dibully biasanya. Oke, seperti itu. Ya, baik, saya ke Pak Pendeta Ronald lagi. Kalau dari Pak Pendeta Ronald juga mungkin ada yang bisa Pak Ronald tanggapi dari ketiga penelpon ini. Iya. Jadi sebaiknya kita gunakan media sosial ini dengan arif dan bijaksana. Jangan ketika kita lihat berita masuk langsung kita tanggapi, langsung kasih viral. Nah ini kebanyakan ada kalanya berita ini belum tentu kebenarannya, seringkali sudah dibagikan ke grup-grup yang ada, akhirnya memicu jadi satu persoalan yang sebenarnya bukan jadi masalah, sudah jadi masalah besar. Rupa kemarin saya lihat itu di rupa contoh di WA, masalah ini kok sudah ada tuh masalah di tahun kemarin diangkat lagi. Nah itu hati-hati. Makanya sekarang kalau kita lihat juga masyarakat yang ada sekarang ini sudah pintar, bahkan orang sekarang sudah lebih hati-hati. Ketika ada masuk itu seringkali berita, jadi dilihat dulu, dipilah dulu ini benar enggak, itu benar. Nah, sebaiknya kembali tadi harus gunakan media sosial dengan arif dan bijaksana. Apalagi sekarang kan masuk pemilihan umum. Untuk calon legislatif
sebaiknya mesti lebih bijaksana. Sebelum dia mencalonkan diri kan dia sudah tahu apa yang harus dia persiapkan. Masyarakat sekarang ini tidak bodoh. Justru ada kalanya ketika diberikan janji-janji, oh begini, mereka sudah lihat, cara hidupmu tidak benar. Bagaimana kau menjadi seorang figur di mata masyarakat, sedangkan di diri saja tidak benar. Makanya itu kembali, masyarakat sekarang sudah pintar. Bahkan ada kalanya calon legislatif itu dia banyak uang, dia kasih uang, belum tentu juga dia pilih. Nah, di sini yang kita tekankan, kalau mau cari seorang pemimpin, carilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Carilah pemimpin yang tidak memandang bulu. Dia tidak melihat, oh dia agama Islam, dia agama Kristen, maupun agama-agama yang lain. Tetapi carilah seorang pemimpin yang betul-betul memperjuangkan bangsa dan negara kita ini. Itu yang banyak masyarakat menunggu-nunggu. Kenapa? Ini sudah saatnya dengan adanya reformasi ini mesti ada perubahan besar-besaran di negara ini. Bahkan justru sekarang kemajuan daripada negara kita Indonesia, memang kalau kita lihat kemarin dengan adanya COVID-19 ini, memang orang bilang so banyak patah. Tetapi justru pembangunan ini sudah lebih meningkat. Ada pembangunan di mana-mana. Tetapi kami juga sebagai masyarakat mengharapkan kepada pemerintah Sulawesi Utara, mari tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga masyarakat harus membantu pemerintah dalam segala hal, mendukung pemerintah. Dan kita paling pokok di sini, kita harus jaga persatuan dan kesatuan di negara tercinta kita ini. Karena kita NKRI harga mati. Jaga di media sosial, berarti kita harus lebih bijaksana, hati-hati. Diharapkan agar supaya ketika kita sudah lebih dewasa, mari kita tingkatkan agar supaya potensi Sulawesi Utara semakin hari semakin maju dan berkembang. Betul. Iya. Ya. Oke. Ya, ini kita sudah sampai di penghujung waktu di dialog forum Gubernur tadi. Mungkin terakhir ini ada statement atau closing statement dari Pak Papan. Kalau yang pertama mungkin dari Pak Sutrisno ini. Mungkin apa yang bisa Pak Sutrisno sampaikan untuk pemerintah juga, mungkin pihak penyelenggara pemilu dan juga kepada masyarakat, sehingga toleransi atau persatuan yang ada di Sulawesi Utara ini bisa tetap terjaga di masa kampanye ini, Pak Sutrisno. Ya, saya kira pemerintah ya, saya ini banyak sekali mengikuti program-program pemerintah, sosialisasi, diseminasi di mimbar-mimbar publik ya. Jadi toleransi itu tidak hanya sekedar ucapan dan kata kita toleran ya, tepos liro, ada tenggang rasa, saling menghargai, menghormati, itu harus diaktualisasikan, direalisasikan dalam kehidupan nyata gitu kan. Jadi ada yang namanya interpersonal relationship, itu pun harus dibangun ya, komunikasi sosial dengan masyarakat di berbagai pihak, lintas denominasi keyakinan, baru kemudian lintas agama. Jadi menyatukan agama itu tidak mungkin, tetapi menyatukan umat ya, pengikut atau mereka yang percaya kepada agama-agama itu bisa. Itu yang paling, saya kira setiap agama mengajarkan hal yang baik ya, tinggal bagaimana manusianya aja yang menjalani doktrin dari agama, karena doktrin itu semua mengajak pada kebenaran, mengajarkan kepada kebenaran. Jadi saya pikir warga masyarakat ya, tidak henti-hentinya mari kita rapatkan barisan, kita satukan. Saya selalu berpuluh-puluh tahun ya, kita menggaungkan hal ini, satu dalam kebersamaan dan selalu bersama-sama dalam persatuan. Ini nggak ada yang boleh tersinggung ya. Filosofi Maluku itu terbantahkan, hipotesa itu pun terpatahkan gitu kan. Jadi slogan kita torang semua bersaudara, torang ini torang semua ciptaan Tuhan, itu pun diwujud nyatakan, dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan seperti pela gandong akhirnya tak pela pela gitu kan. Nah ini mempersatukan masyarakat yang sudah pernah terpecah belah. Ini kemarahan ya, dendam kesumat, itu kebencian. Ini bibit-bibit ini yang harus kita hilangkan, kita redam ya. Jadi setiap ada letupan-letupan kecil itu jangan malah ditambah-tambah gitu. Nah media sosial ini biasanya termasuk
RRI Pro 1 gitu kan. Ya, jadi saya berharap jadi ada istilahnya histeri media itu bisa menimbulkan reaksi publik. Ya kalau kita menyampaikan sesuatu yang kata Pendeta Ronald unsur kebenaran ya antara presisi ya dan akurasi dari berita itu kita tidak tahu sumbernya tapi kita lepas kita rilis ke publik ya itu akan menjadi konsumsi semua orang dan cara publik menerima juga akan menimbulkan multi tafsir. Kalau penafsirannya itu sama dengan kami yang mungkin bukan waras ya tapi arif dan bijaksana itu nggak apa-apa, tapi kemudian kalau dia melebar kemana-mana ini bisa jadi pemicu juga, saya kira itu. Oke, baik ya. Dari Pak Sutrisno, jadi memang kita harus istilahnya bagaimana menjaga diri masing-masing ini menanggapi hal-hal atau isu-isu. Ya ketahanan bangsa ini ya ketahanan bangsa ini cuma satu ya persatuan dan kesatuan itu dalam bingkai NKRI itu sudah harga mati. Yang nggak boleh ditawar-tawar lagi. Kalau kita keluar dari situ, ya itu berarti Anda bukan NKRI. Gitu. Jangan bukit-bukit juga yang sudah lalu diukir lagi. Ya. Oke baik. Kita ke Pak Johnson. Apa harapan-harapan yang bisa disampaikan? Silakan. Oke, terima kasih untuk dari pasangan tua-tua Minahasa Brigade Permesta. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mengajak kepada seluruh masyarakat, keluarga, teman-teman, ambil tolong supaya jangan lupa tanggal 14 Februari orang ramai-ramai pergi di TPS dengan pilihan masing-masing, kemudian orang coblos sesuai dengan hati nurani kita, karena dengan coblosnya kita mencoblos, kita menentukan nasib negeri ini ke depan. Jadi kira-kira dari kami dari Penasaan tua-tua ini Minahasa Brigade Permesta menyampaikan himbauan ini kepada seluruh baku-baku baik, baku-baku sayang, dan mengajak seluruh jangan golput. Kita ajak saudara yang wajib pilih ya, untuk sama-sama di TPS, kemudian kita mencoblos, karena sekali lagi saya sampaikan ini menentukan nasib bangsa kita. Bisa kita memilih. Pilihan boleh berbeda, tetapi Tuhan tetap Patamang semua. Ya. Satu saudara, satu tanah Minahasa, satu Sulawesi Utara. Iya Canggih, Permesta idamanku. Yes. Oke, ya. Jadi juga pada saat 14 Februari istilahnya jangan memaksakan pilihan kita ke orang lain. Silakan. Hati nurani. Hati nurani, siap. Dan selanjutnya yang terakhir dari Pak Pendeta Ronald. Silakan. Iya. Ada satu pepatah mengatakan orang yang paling baik di dunia adalah orang yang dapat membahagiakan orang dengan kebaikan. Baking baik jo, baku sayang, hidup rukun. Hidup ini simple. Tidak usah jadi bikin masalah. Kalau bisa orang selesaikan. Betul. Karena hidup ini panjang. Ada orang tanya, siapa ini hidup ini kan banyak masalah. Nah, coba kamu perkecil masalah itu. Walaupun kita menghindar, tetap akan berhadapan dengan masalah itu. Nah, yang paling pokok di sini, bagaimana cara orang mengekang diri. Hiduplah yang benar, hidup sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita sebagai orang Kristen harus jadi teladan, jadi contoh, jadi cermin jiwa. Begitu juga di agama-agama lain. Nah, kembali ke agama kita masing-masing. Dan juga sebagai tokoh-tokoh agama, mari kita sampaikan kepada umat-umat kita agar supaya mari kita jaga persatuan. Apalagi ini semua dekat pemilihan umum. Pemilihan umum ini rentan. Mulai orang sampaikan kepada teman saudara, teman-teman. Apalagi calon legislatif, yang paling pokok adalah mari menyampaikan hal-hal kebaikan. Agar supaya orang lihat bagus kan. Nah, justru di lewat ini kita akan senantiasa dipersatukan. Kemudian hati-hati media sosial, kembali lagi. Kalau hal-hal yang tidak perlu orang mau bilang mau posting, tidak usah orang bilang. Lebih baik orang hidup damai, orang berdoa agar supaya semua dekat Natal ini. Umat Kristen akan memperingati hari Natal, kemudian umat Muslim juga semua dekat Idul Fitri ini cuma sedikit lagi berdekatan. Baku-baku baik, baku-baku sayang karena orang semua basudara. Ya. Oke, yang baik, dan seperti kita ketahui bahwa pemilu ini disebut pesta demokrasi. Ya. Jadi jangan sampai pesta ini yang sukacita menjadi duka cita. Itu jadi perasaan kita semua. Ya baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kehadiran dan waktu yang ketiga narasumber Pak Sutrisno, Pak Johnson, dan Pak Pendeta Ronald atas waktunya bersama kami di RRI, dan atas nama Kepala Stasiun RRI Bapak Nawi dan seluruh
kru yang bertugas, saya Felky Metsu dan juga rekan penyiar Sulis mengucapkan terima kasih buat bersama kita pagi. Sampai jumpa di dialog forum kawan edisi selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.